Imam, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Syekh Nurjati Cirebon, juga sebagai Kepala Divisi Public Relation, Korps Protokoler Mahasiswa, Universitas Syekh Nurjati Cirebon, periode 2024-2025. Korps Protokoler Mahasiswa merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang protokoler, di mana kita mengatur tata ruang, tata letak, dan juga tata acara. Struktur kepengurusan dari Korps Protokoler Mahasiswa ada sedikit beda dengan beberapa organisasi yang lainnya, di mana kita terdapat ketua umum, juga ada sekretaris jenderal, ada sekretaris umum, bendahara umum, dan juga berbagai divisi. Di antaranya itu ada divisi pengembangan sumber daya anggota, ada divisi public relation, kemudian asset management, project officer, dan yang terakhir public. Adapun tugas dan fungsi daripada public relation ini pastinya sebagai jembatan bagi kita untuk menjalin komunikasi, baik itu dari arah internal kampus maupun eksternal kampus. Dan juga ada satu tugas pokok yang pastinya kita selalu terlibat, yaitu kita sebagai jembatan dalam mencari media partner dan juga sponsorship untuk keberlangsungannya acara. Adapun cara kita untuk menggait media relation, pastinya kita catat beberapa dulu media yang sekiranya memiliki potensial di bidangnya, seperti semisal Kuningan Mas, Infomail Info, Bot Cirebon, Breeding, HG Podcast, dan juga masih banyak media yang sudah kita jalin relasi dalam berbagai acara sampai saat ini. Untuk menjaga hubungan baik dengan media partner, kita biasanya menjalin MOU ya, karena mungkin dari satu kegiatan ke kegiatan lain kita masih menggunakan media partner yang sama. Jadi itu menjadi satu kunci buat kita menjalin MOU, karena ini akan berguna juga untuk beberapa event yang akan mendatang, dan ini akan memudahkan dari kita sebagai protokoler mahasiswa untuk mencapai beberapa ketentuan dan juga persyaratan yang sudah media relation berikan kepada kita. Keberhasilannya, untuk keberhasilan yang menjadi tolak ukur pertama sebelum acara, pastinya kita memberikan player ya, yang selanjutnya mereka up, dan ketika acara juga mereka biasanya langsung meliput turun ke lapangan untuk nantinya setelah acara mereka langsung mempublikasikan hasil daripada kegiatan yang sudah kita laksanakan. Dan itu menjadi sebuah titik keberhasilan di mana kita menjalankan sebuah relasi dari sebelum acara, saat acara berlangsung, dan juga setelah selesai acara. Itu pastinya menjadi sebuah kebanggaan dan juga satu titik fokus bagi kita untuk selanjutnya menjalin relasi dengan media massa yang sama. Berbicara tentang masalah krisis ya, ada satu kejadian dari anggota KPM itu sendiri, di mana mereka melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan standar operasional KPM itu sendiri. Dan di situ upaya kami sebagai public relation yang pastinya menjembatani komunikasi daripada orang tersebut, pastinya pertama kita komunikasikan apa yang menjadi sebab dalam kesalahan tersebut, dan selanjutnya pastinya kita mencari upaya dari pihak kita sendiri KPM dan juga dari pihak yang sekiranya emang merasa terganggu ataupun juga terusik dengan ketidaksopanan, dengan ketidaknyamanan anggota KPM terlihat tidak sesuai ketentuan standar operasional tersebut. Oke, ketika krisis tersebut sekiranya emang berinfek besar
baik itu ke ranah kita sendiri dari internal KPM dan juga dari eksternal KPM yang sebenarnya emang membuat nama baik dari organisasi lain juga ikut turun. Pastinya kita memerlukan satu komunitas yang mumpuni di bidangnya untuk menyelesaikan krisis tersebut. Namun ketika memang krisis tersebut masih bisa diperbaiki di internal kita sendiri, di KPM sendiri, pastinya kita akan selesaikan secara baik, kita komunikasikan, dan kita cari solusi bersama. Pastinya ada satu solusi yang kita laksanakan ke depannya dari masalah krisis tersebut. Dan ini menjadi sebuah evaluasi, menjadi sebuah teguran, dan juga menjadi sebuah peringatan bagi kita anggota KPM untuk kedepannya tidak lagi melakukan hal tersebut, dengan upaya kita terus memberikan peringatan, kita terus memberikan teguran dengan cara yang baik, karena ketika semuanya dilakukan dengan baik dan kita mengkomunikasikannya dengan baik, semua apapun itu krisisnya, berat atau kecil, akan tertangani. Ada berbagai program yang mendukung kinerja PR terhadap lingkungan sekitar. Yang pertama itu dari ranah media partner dan juga sponsor, di mana ini sangat mendukung dalam keberlangsungan acara. Ini akan mempermudah acara kita dan juga pastinya kita membangun lebih banyak relasi dengan mereka semua. Dan juga ada satu program yaitu KPM Visit dan juga KPM 5, di mana kita melakukan sebuah komunikasi yang pastinya ini menjadi bahan evaluasi bagaimana kita bisa membandingkan kinerja daripada KPM kita dengan KPM sahabat. Dan ini pastinya mendukung dalam kinerja kepengurusan satu periode ke depan, mendukung menjadi kepengurusan yang lebih baik lagi, dan juga kita bisa mendukung dalam ranah relasi yang pastinya ini berhubungan dengan KPM sahabat dan juga KPM se-Jawa Barat bahkan sampai ke DKI Jakarta. Berbicara tentang hambatan, pastinya dalam sebuah organisasi ada aja satu atau mungkin beberapa hambatan yang itu bisa menghambat satu program kerja. Dan satu hambatan yang ada public relation ini, saya merasa kurangnya antusiasme para anggota dan juga kurangnya loyalitas anggota terhadap public relation itu sendiri atau bahkan PKM itu sendiri. Tapi tantangan ini, hambatan ini menjadi sebuah acuan pastinya, dan juga ini nggak bisa karena ada satu hambatan, satu program itu teralihkan. Karena kita adalah organisasi, kita bisa saling membantu, yang penting kita komunikasikan, kita bisa menggait 1-2 orang dari sekian banyaknya anggota KPM, dan itu bisa menjadi sebuah jembatan bagi kita untuk kita menjalin sebuah komunikasi dan juga relasi, baik itu di ranah internal kampus maupun eksternal kampus. Dan selain itu ada satu hambatan yang pastinya ini berkaitan dengan sponsorship ya, sama media partner. Jadi ada beberapa ketentuan yang gak menjadikan kita goals terhadap media partner sama sponsorship. Itu pertama, ada ketentuan yang kiranya itu sangat memberatkan dari kita. Dan juga satu hambatan yang menjadi evaluasi buat kita juga, karena begitu banyaknya program yang ada di KPM dan juga prepare yang sangat membutuhkan waktu singkat, itu membuat kita susah dalam menggait sponsor, karena kebanyakan sponsorship itu biasanya bisa goals itu dalam waktu 3-6 bulan. Tapi itu juga menjadi sebuah tantangan bagi kita,
kenapa tidak kita mencari sponsorship yang memang ketentuannya kurang dari 3 bulan dalam mengajukan proposal, dan itu menjadi sebuah acuan buat kita ke depannya. Hambatan ini menjadi sebuah evaluasi buat kita ke depannya untuk terus mencari lebih banyak lagi sponsorship dari media partner, dan juga bagaimana kita bisa merangkul lagi semua anggota VR khususnya untuk terus bisa ambil dalam merealisasikan program kerja yang ada di VR itu sendiri. Sekian dari saya sebagai Kepala Divisi Public Relation Korps Protokoler Mahasiswa UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon periode 2024-2025.